Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga saat ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang nilainya luar biasa. Karena dalam salat subuh itu sebelumnya ada yang namanya salat qobliyah subuh, dan qobliyah subuh itulah yang disebut dengan rakaatainil fajri, 2 rakaat fajar. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu nilainya lebih baik, lebih bagus, lebih besar daripada bumi dan seisinya. Mudah-mudahan amalan kita, salat subuh kita, salat fajar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari menyempurnakan dan menambah nilai amal ibadah puasa kita. Salawat berserta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat ini saya melaksanakan tugas dari Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kembangan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pola ibadah yang ditetapkan, yang disepakati, yang diputuskan oleh Majelis Tarjih. Wabil khusus karena ini adalah sudah hari yang ke-27 bulan Ramadan, yang tinggal 4 hari lagi terhitung dengan sekarang kita sudah memasuki Idul Fitri. Idul Fitri. Dalam keterangan Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid Badan Hisab itu menyampaikan bahwa saat hari Sabtu sore sekitar menjelang terbenamnya matahari itu dinyatakan hilal belum wujud. Saat Sabtu sore yang saat itu adalah tanggal 29 Ramadan itu dinyatakan bahwa hilal belum wujud. Karena hilal belum wujud, maka bulan Ramadan digenapkan 30 hari, yaitu hari Ahad. Maka secara otomatis karena hari Ahad ya tidak mungkin sebulan itu 31 hari. Karena hari Ahad itu adalah menyempurnakan. Karena hari Sabtu itu belum kelihatan hilal, maka Ramadan digenapkan 30 hari sampai dengan hari Ahad tanggal 30 Maret dan tanggal 31 hari Senin itulah saatnya Idul Fitri.
Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, terkait dengan Idul Fitri, tuntunan dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menyampaikan, yang pertama, dianjurkan, meskipun tidak diwajibkan, dianjurkan kalau belum itu di malam harinya itu memang amat disunahkan untuk mengumandangkan kalimat takbir. Kapan mulai takbir? Kalau tak untuk Idul Fitri dengan Idul Adha memang berbeda. Kalau Majelis Tarjih Idul Fitri takbirnya itu sejak terbenamnya matahari. Berarti mulai maghrib itu sudah mulai bisa takbir, dan itu sepanjang satu malam. Tapi kalau Idul Adha saat hari puasa Arafah, hari Arafah itu setelah subuh itu sudah boleh mengumandangkan takbir. Kalau itu Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri mulai saat terbenamnya matahari, yaitu maghrib itu. Kalimat takbir yang dituntunkan dalam Majelis Tarjih itu adalah membaca takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang dituntun oleh Majelis Tarjih. Sedangkan yang takbirnya 3 kali kemudian ada tambahan-tambahan yang lain, menurut Majelis Tarjih tidak ditemukan dalil. Ditemukan dalil yang takbirnya 3 kali itu, maaf, ini dengan tidak berarti kemudian melecehkan yang lain. Tetap yang di luar sama dengan kita, tidak sama dengan kita, tetap harus kita hargai. Tetap kita hargai, kita hormati. Cuman ini yang disampaikan oleh Majelis Tarjih, yaitu ada, kalau 3 kali itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu ada hadisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu ada hadisnya. Tapi yang cukup Allahu Akbar ya hanya 2 kali. Kemudian la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ditemukan dalil yang Allahu Akbar kabira dan lanjutannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ditemukan dalil takbir bukan khusus takbir Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Itu takbir yang kaitannya dengan doa setelah sholat, zikir setelah sholat. Itu ada. Jadi setelah zikir, setelah salat itu ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menurut tarjih. Bapak dan Ibu para jamaah rahimakumullah, itu takbir. Yang kedua, takbir itu dilakukan mulai maghrib sampai dengan jelang salat Id dimulai. Jadi kapanpun. Jadi semalam suntuk boleh. Yang masih kuat, ya suaranya kuat, napasnya kuat, kemudian juga kuat tidak ngantuk, ya monggo, semalam boleh, semalam boleh. Cuman kalau takbir keliling itu hanya untuk show-off dalam rangka apa? Dalam rangka syiar dakwah itu aja. Ya, tidak ada tuntunan takbir yang keliling itu, tidak ada tuntunannya menurut tarjih. Sekali tempo kadang-kadang anak-anak kita itu kalau menjelang Idul Adha kadang-kadang takbir keliling menjelang Id, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, itu biasanya begitu ya, tidak apa-apa, itu sekedar untuk syiar agama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari menjelang sholat itu memang dituntunkan untuk untuk mandi junub. Dituntunkan mandi junub ya mandi besar. Cuma niatnya bukan mandi junub karena kita hubungan suami istri, tapi mandi junub untuk sholat Id. Itu aja. Sama dengan ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat, mandi junub untuk sholat Jumat. Nah itu.
Kemudian berikutnya adalah apa? Memakai baju yang terbaik, pakaian yang terbaik, berhias, memakai wangi-wangian. Baju yang baik itu adalah tidak berarti harus baru. Kalau anak-anak kan diterjemahkan harus beli baru. Bahkan tidak anak, kita juga nek rasane nek riyo gak tuku klambi nyar ketokane kaya ya apa gitu loh. Nah, tidak harus baru, yang kita miliki. Ya, yang kita miliki. Kalau yang kita miliki seperti yang saya pakai ini, katakanlah begitu, ini saya tidak memiliki yang lain yang terbaik ya ini yang saya pakai. Yang saya pakai. Tapi dalam dalil yang lain, hadis yang lain, Rasulullah itu memang suka baju yang warnanya polos. Dalam hal ini putih. Apakah yang selain putih boleh? Boleh. Apakah batik boleh? Ya boleh-boleh saja. Karena itu terkait dengan budaya. Dan ibu bapak sekalian yang berbahagia, kalau di Arab Saudi itu kan kita mencari orang yang pakaian batik itu kan gak ono. Sing ono sing teko Indonesia. Yang kalau dari Indonesia itu pakai baju batik itu ada. Tapi yang lain yang dari Arab sana semuanya rata-rata ya bajunya polos. Baik itu yang putih, yang hitam, atau yang coklat, atau yang warna-warni, tapi polos. Ini bapak dan ibu sekalian. Pakai wangi-wangian dalam arti berhias. Dalam hadis yang lain, nun sewu, yang pakai wangi-wangian itu adalah orang laki-laki. Yang perempuan itu bahkan dinyatakan makruh. Kenapa? Kalau orang perempuan tidak boleh pakai wangi-wangian, karena kalau orang perempuan itu pakai wangi-wangian menimbulkan syahwat laki-laki semakin besar. Itu intinya ke sana. Jadi yang pakai wangi-wangian adalah yang laki-laki. Kalau yang perempuan pakai, ya tuntunan Majelis Tarjih tidak menganjurkan, gitu aja. Ibu-ibu ya pakai ya monggo, ibu-ibu pakai ya monggo, gitu ya. Ini. Kemudian sebelum melaksanakan sholat Id itu dituntunkan makan, minum, bahasa tarjih itu secukupnya. Nah secukupnya itulah sampai wartaga yang delok-delok prosoko nek kewareken kok malah gak iso takbir. Ya yes, pokoknya secukupnya, artinya ya sekedar makan. Karena ini untuk membedakan bahwa kita hari itu sudah tidak puasa. Tanggal 30 masih puasa Ramadan, tanggal 1 sudah tidak puasa, maka dinyatakan dibuktikan bahwa kita harus makan dulu sebelum berangkat sholat. Nah, setelah itu kemudian kita berangkat sholat, menuju tempat sholat, menuju lapangan sholat. Yang dianjurkan untuk melaksanakan ke tempat lapangan sholat, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Bagaimana kalau orang perempuan? Orang perempuan pun dianjurkan, disunnahkan untuk pergi ke tempat lapangan sholat. Meskipun dia dalam keadaan terhalang, dalam arti halangan, haid. Cuma ditarjih, itu pengertiannya. Kalau orang perempuan saat datang bulan, tetap diharapkan datang ke tempat sholat. Cuma tidak memasuki shaf sholat. Ini kan repot. Artinya di belakang mengikuti mengikuti khutbah itu, mendengarkan ceramahnya. Tapi kalau misalnya satu rombongan, katakan sak keluarga ono wedoke telu gitu ya, papat, kemudian yang berhalangan satu sing sitok mburi, kok mulai kancrit tambahan. Ya. Itu kalau tempatnya luar biasa, kalau tempatnya luas kan juga repot. Lah bagaimana? Apakah boleh masuk di shaf sholat? Ya ini hanya istihad saya pribadi ya boleh-boleh aja ya, karena daripada nanti mulai gak bareng kok malah kancrit ler delek-delekan gak mari-mari gak sing abis nanti sing iba di mana gak teko-teko lah itu. Cuma yang berhalangan itu tidak ikut sholat gitu loh, tidak ikut sholat. Resikonya kalau yang berhalangan tadi ikut sholat, memang iya, ikut baris di shaf sholat, itu akhirnya menampakkan diri ketika sholat, gak melok sholat lungguai. Dan saya yakin sesama putri tahu, sampean gak sholat gak ikut takok, mesti sampean halangan.
menampakkan bahwa melaporkan saya ini sedang halangan, kan gitu. Itu aja resikonya. Resikonya diketahui orang bahwa pada saat itu sedang sedang datang bulan. Ibu dan bapak para jamaah rahimakumullah, selanjutnya ini saat datang ke tempat sholat itu tetap dianjurkan itu bergerombol. Tuntunan tarjih. Bergerombol itu apa? Bergerombol itu ya mungkin satu keluarga. Kalau panjenengan datang ke halaman, ke jalan depan masjid ini ya bareng-bareng. Nah, sambil bareng-bareng itu tetap mengumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh itu. Dan juga ketika berangkat sholat dengan pulang itu dianjurkan lewat jalan yang berbeda. Umpamanya, ini sekitar contoh. Depan tempat sholat, bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya di sebelah sananya jembatan tol itu datang lewat sini. Nah nanti pulangnya ya mungkin lewat Gang 25, Gangnya Pak Jono dan sebagainya. Langsung lewat sana, itu kan namanya sudah membuat jalan yang berbeda. Ya, pokoknya dianjurkan seperti itulah, dianjurkan seperti itu. Itu tuntunannya. Nah ini ibu dan bapak sekalian, kemudian untuk ibu-ibu itu tidak berarti begitu selesai sholat, termasuk anak-anak, bapak-bapak juga nggak boleh begitu selesai sholat ternyata khutbahnya itu belum selesai, kemudian panjenengan mulai kritik 1, 2 pulang dulu, itu nggak boleh, tidak dianjurkan. Anjurannya sampai selesai khutbah. Khutbahnya itu ditandai dengan selesai itu adalah dengan berdoa. Khutbahnya cuma 1 kali, bukan khutbah 2 kali. Dan pada saat sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak ada sholat sunnah yang lainnya. Hanya itu, datang, duduk, ikut takbiran. Sampai sholat selesai, sampai dengan doa selesai. Kalau ada ibaratnya gini, karena khutbah itu bagian dari ibadah, karena bagian dari ibadah mahdhah, maka harus diikuti. Kalau tidak diikuti berarti ibadahnya tidak sempurna. Kalau boleh saya contohkan, misalnya kita ikut khutbah hanya sebentar, saat durunge berdoa kemudian kita pulang, maka kalau boleh saya istilahkan sama dengan kita sholat subuh gak ada tahiyat awal mulai. Itu aja. Ini hanya pendapat saya pribadi. Kenapa? Karena memang itu dianjurkan. Jadi sampai selesainya khutbah. Nah, selesainya khutbah itu ditandai dengan berdoa. Kalau belum berdoa kemudian kita meninggalkan tempat sholat itu, berarti ibadah sholat idnya belum sempurna. Bahasa kasare kalau saya istilahkan, kita sholat subuh durung duduk tahiyat awal, mungkin masih duduk mari duduk langsung mulai gak ada salam, itu berarti sama dengan itu, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, kalau ini bukan pendapat tarjih, ini hanya pendapat saya. Nah, supaya apa? Kita harus tahu ya, bahwa mendengarkan khutbah itu bagian dari ibadah sholat id. Ibu dan bapak para jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam tarjih itu tidak dituntutkan yang namanya silaturahim, kunjung-kunjung, njaluk sepuro, gono tuntunane. Tidak ada tuntunannya dalam tarjih. Tapi itu adalah budaya. Karena budaya itu budaya kebaikan, menurut saya boleh kita lanjutkan, asal itu tidak semacam kita wajibkan. Karena itu budaya, dan budaya itu sangat baik. Pernah ketika Idul Fitri, ketika halal bihalal PJM Kerembangan yang dilaksanakan di lantai 4 SD Muhammadiyah 11, yang pembicaranya adalah Ustadz Dr. Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah, itu menyatakan masalah budaya. Itu karena budaya boleh. Sama dengan panjenengan sholat pakai kopiah. Saya ini kebetulan pakai kopiah putih, padahal saya belum haji Pak Jono.
kayak putih, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau kita misalnya sholat nggak pakai kopiah nggak apa-apa. Tapi karena sudah budaya, katakanlah saya khutbah Jumat seperti ini, ya. Kemudian karena tidak ada apa-apa, lalu memang sengaja saya tidak pakai kopiah saya, karena sudah menjadi budaya, rasanya kayak gak pantas, gitu loh. Jadi tidak berdosa. Namanya budaya itu kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi karena baik, ya perlu kita tindak lanjuti, perlu kita lestarikan. Nah, itu silaturahim. Cuman ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, kalau ini dikaitkan dengan pola pelaksanaan ibadah Ramadan, maaf, kan ada hadis yang cukup keras hadisnya. Kam min shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus saja. Kecuali lapar dan haus, ya, kecuali lapar dan haus. Siapa dia? Orang yang tidak mentaati, tidak mengikuti aturan-aturan Allah, dan sekaligus juga orang yang masih banyak dosanya. Kalau ada hadis Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, itu hubungannya adalah dosa kita dengan Allah. Hablum minallah. Hablum minannas tidak terpengaruh itu. Kalau kita punya dosa kepada sama manusia, masih poso, masih sholat tarawih rajin, dosa kita dengan sesama manusia, sebelum kita minta maaf, Allah tidak mencampuri. Allah tidak mencampuri. Kalau belum kita minta maaf kepada sesama orang yang pernah kita salahi tadi. Oleh karena itu sangat tepat kalau Idul Fitri itu kemudian kita unjung-unjung istilahnya gitu kan, silaturahim, ya. Baik yang kita pernah salah atau tidak pernah salah itu boleh-boleh saja, karena itu adalah budaya yang bagus, perlu dilestarikan. Nah, gitu kan? Nah, ini ibu dan bapak sekalian, sekaligus kami sampaikan, gitu kan? Silaturahim halal bihalal, orang bilang nanti PCM Kerembangan itu akan mengadakan halal bihalal, akan mengadakan silaturahim tepat nanti tanggal 13 April. Itu Pak ya, mohon bisa datang semuanya, ngajak anak istri keluarga, yaitu hari Ahad tanggal 13 April. Kita sesuaikan dengan biasanya adalah pengajian sakinah. Kalau pengajian sakinah itu adalah Ahad pertama, kalau ini Ahad pertama itu tanggal 6 ya, tanggal 31 masih baru riyoyoan ya, Senin itu riyoyoan, Minggu itu masih suasana riyoyoan gitu loh. Mungkin yang pulang ke desa durung teko dan sebagainya. Nah, kalau tanggal 13 itu kan insya Allah tanggal 7 itu kerja sudah mulai kembali masuk, berarti sudah datang. Nah, kita tepatkan Ahad kedua, yaitu tanggal 13 April, ada halal bihalal silaturahim PCM Kerembangan yang kita tempatkan di halaman parkir Hotel Antariksa. Insya Allah nanti yang hadir sekitar 1.500 orang, 1.400 sampai 1.500 orang. Karena itu panjenengan mohon bisa hadir. Dan sebanyak itu insya Allah keduman mangan kabeh. Insya Allah keduman makan semua. Ya cuman mergo wong akeh ya nek rebutan ya dadi rapi gitu aja. Ya, nanti yang kita panggil, yang kita undang untuk narasumbernya adalah yang pembicara yang sudah viral di media sosial. Siapa itu? Dr. Agus Ali Fauzi. Sudah viral ya. Yang ahli kesehatan memang dokter, ya dokter kesehatan, dan itu kalau ceramah di YouTube kan luar biasa. Ya, karena itu kalau panjenengan tidak hadir eman, eman. Tekotok itu oleh pencerahan, oleh mangan dan macam-macam. Nek sangu gak nyangoni, PCM gak nyangoni, gitu ya. Mohon nanti bisa diagendakan. Panjenengan kalau mau rencana mau pergi, Pak, saya Idul Fitri tidak pulang Pak, nanti akhir-akhir aja. Nek mulai yo, nek esok tanggal 13 iku wis teko pokoknya. Wis teko. Tanggal 13 sudah datang. Monggo nanti betul-betul bisa hadir
sehingga untuk meramaikan sekaligus temanya cukup bagus, memperkuat silaturahim agar hidup kita semakin berkah. Memperkuat silaturahim agar hidup kita semakin berkah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah, itu yang saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang jelas saya membawa misi apa yang menjadi target, apa yang menjadi dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Karena saya hari ini berdiri atas nama PCM atau nama Majelis Tabligh PCM Kermangan. Terima kasih. Dengan catatan sekali lagi, nanti jangan disalahkan. Catatan yang tidak sama dengan kita tetap harus kita hargai, tidak boleh kita lecehkan. Contohnya tadi itu loh, yang takbiran 3 kali macam-macam, kita harus tetap menghargai. Tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh kita salah-salahkan. Cuman kita dengan dasar dalil yang kuat, ya yang pakai adalah yang 2 kali takbir. Itu saja. Terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.